mendapat perhatian masyarakat, khususnya juga dari para guru besar. Nah, pertanyaannya apakah pernyataan itu kita bisa lihat netral atau normatif? Menurut saya itu pendapat yang sangat kritis sekali, bahkan pedas, dengan dimulai bahwa UI adalah kampus perjuangan, di mana di UI itu sering terlibat di dalam masa-masa yang besar, yang berat dalam bangsa ini. Ya. Nah, dihubungkan dengan kalimat atau paragraf berikutnya bahwa sekarang ada terjadi pemilu, bahwa pemilu ini harus berlangsung secara jurdil dan meminta warga UI untuk mengawasi pelaksanaan ini. Artinya guru besar ini melihat bahwa pelaksanaan proses pemilu itu berjalan tidak jurdil, ya, karena dengan kata-kata UI kampus perjuangan, maka diharapkan warga UI itu harus memperjuangkan demokrasi, di mana di dalam seruan tersebut dikatakan UI itu pernah memperjuangkan demokrasi, ya, sampai dikisahkan atau diceritakan sejak tahun 66, 74 sampai dengan tahun 98 perjalanan warga UI memperjuangkan demokrasi, sehingga diharapkan demokrasi apa yang sudah kita perjuangkan, yang kita capai itu jangan sampai terjadi kemunduran, ya, jangan demokrasi itu hanya menguntungkan kelompok golongan gitu. Jadi saya kira pernyataan guru besar tersebut ya sangat kritis, ya, kalau kita cermati dari kalimat atau kata-kata yang dibuat di dalam seruan ini. Saya kira gitu. Jadi mengharapkan ya kita warga UI betul-betul mengawasi pemilu itu berjalan secara jurdil, ya. Jurdil bukan dalam arti prosedural, tetapi dalam arti yang substansial, ya, karena perlu diingat bahwa proses pemilu itu bukan hanya hari H dalam pencoblosan. Jadi proses pemilu itu dimulai dari pendaftaran caleg, capres dan cawapres sampai dengan penghitungan. Jadi saya kira kita harapkan himbauan atau seruan dari guru besar itu, ya, didengar oleh warga UI semuanya. Ini warga UI termasuk alumni, ya? Termasuk. Jadi kan ini karena sivitas, ya. Jadi guru besar itu mengatakan sivitas, artinya kan melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan, ya. Jadi itu kan ya kan, kalau sivitas itu termasuk alumni gitu, ya. Ya, karena kan banyak nih Pak yang gerakan alumni, ya. Abang juga tahu sendiri dari 2016 ini banyak kawan-kawan alumni juga ikut bergerak. Berarti kan ada waskat yang harus diperjuangkan, kan, ya. Sebagai UI memegang varietas probabilitas justisia. Ya, saya kira alumni UI ya tentu sebagai untuk menjaga marwah. Iya, alumni UI itu kan tetap ada katakanlah ya, kekuatan emosional, ya. Bukannya sikap tertentu, ya, pada umumnya atau sebagian terbesar walaupun tidak bersuara itu kan tetap ingin memperjuangkan demokrasi, ya, dan kedaulatan rakyat. Saya kira itu, ya. Nanti saya kira dalam sejarahnya saya kira alumni, ya, selalu akan terlibat, ya, itu, ya, mungkin bahasanya itu bahasa yang normatif, yaitu tuturu handayani, ya, artinya alumni itu akan mendorong, membantu mahasiswa, karena mahasiswanya itu kan selalu ujung tombak. Ya, jadi alumni sebagai mentor. Ya, bukan sebagai mentor, tapi alumni itu kan memberikan gagasan, membantu. Ya. Jadi saya kira alumni itu yang silent majority, ya. Kebanyakan tuh alumni UI itu kan tidak bersuara, tetapi alumni UI itu
sebagian terbesar yang menurut pengamatan saya berdasarkan itu tetap nilainya itu adalah demokrasi dan keadilan. Ya. Bang Ucok kan aktivis nih ya, dikenal lebih banyak sebagai aktivis juga sebenarnya. Nah kalau kita lihat kan pergolakannya di kalangan aktivis pergerakan di luar yang para Dewan Guru Besar itu sudah sampai ke tahapan pemakzulan, menuntut pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Ya kemarin misalnya petisi 100 terus menerus menggaungkan soal pemakzulan dan sudah bertemu dengan Pak Mahfud MD. Nah, kalau kita lihat apa yang direkomendasikan atau apa yang disuruhkan oleh Dewan Guru Besar tadi pagi, itu levelnya mungkin kalau menurut saya masih rada normatif dan radikalisasi di kalangan akademisi kalau gitu bisa dikatakan agak terlambat daripada kalangan aktivis, ya gitu ya. Jadi menurut Abang apa emang akademisi ini harusnya jalannya seperti ini? Enggak, bedanya gini, akademisi itu kan melihat dari teori dan keilmuan gitu ya. Sedangkan aktivis itu kan melihat dari efektivitas di lapangan. Jadi saya kira tidak mungkin juga guru besar itu ya kan harus bertindak. Mungkin dalam cara berpikir mungkin ada radikal gitu ya. Karena kalimat-kalimat yang seperti tadi itu menurut saya sangat kritis. Iya, 4 kalimat itu. Ya, 4 kalimat, 4 poin itu. Itu sangat kritis ya, itu sangat menurut saya. Udah bisa mewakili nggak sih untuk kalau dalam konteks pemakzulan, saya kira kalau secara pemakzulan dalam konteks yuridis memang kita tahu itu panjang dan prosedural ini. Tetapi mesti ingat ya, pemakzulan itu dalam arti sosiologis ya. Itu sebenarnya lebih praktis ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kebanyakan civil society dan penggerak mahasiswa ini, bahwa legitimasi pemerintah khususnya legitimasi Presiden Jokowi itu sudah kehilangan legitimasinya, ya kan? Jokowi itu hanya mempunyai landasan yuridis ya dan karena dia punya kewenangan. Dan kita semua masih menghormati bahwa demokrasi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tidak harus demokrasi itu diakhiri dengan dengan cara-cara di parlemen jalanan. Tetapi saya katakan lagi, kalau di dalam ajaran ilmu hukum itu dikatakan apabila hukum negara tidak berjalan, maka rakyat boleh menggunakan hukum alam. Ya, jadi itu ada doktrin kayak gitu. Tapi kan kita tidak sampai mengharapkan seperti itu, karena nanti demokrasi kita ini akan mundur lagi gitu loh, ya sampai kayak gini. Jadi kita mengharapkan kita ini kan sudah 25 tahun, 20 tahun ya. Lebih 22 ya? Ya 20 tahun lebih. Kita harapkan kualitas demokrasi kita ini lebih baik. Ya kita tahu bahwa 20 tahun ya cukup untuk periode transisi demokrasi. Artinya kita sudah punya lembaga atau institusi demokrasi yang sudah cukup. Tetapi kan secara kultur politik ini kita belum ini gitu. Apalagi misalnya ada pemilihan secara dinasti itu saya kira ya itu kan sangat mencoreng atau ini kan melukai rasa demokrasi prinsip-prinsip demokrasi masyarakat ya kan, karena bagaimana mungkin seorang bapak ya kan memperjuangkan adiknya kalau memperjuangkan anaknya. Kalau misalnya dia bukan menjabat, saya kira nggak ada masalah. Tapi ini kan sedang menjabat gitu loh. Ini kan sangat melukai perasaan demokrasi gitu ya. Memang sekarang publik itu tidak banyak yang ini kan. Tapi saya yakin bahwa suara terbanyak masyarakat itu tentu tidak akan menerima adanya sistem politik secara demokrasi dinasti tersebut. Jadi saya kira melukai khususnya ya kami ya, saya Pak Mosadek, Ibu Kusno yang waktu mahasiswanya kita memperjuangkan demokrasi, begitu juga waktu tahun 98 kita memperjuangkan demokrasi itu. Ya sekarang demokrasi itu ya akan dikerdilkan, ya akan
di apa namanya secara normatif gitu loh. Ya jadi ini yang kita perjuangkan, jangan sampai demokrasi itu mundur gitu loh. Jadi kita mau perjuangkan demokrasi kita ini maju. Bahwa kita tahu Indonesia pada waktu 99 tahun 2000 dianggap negara demokrasi 5 terbesar. Tapi saya kira itu sebutan atau katakanlah ya, predikat bahwa kita negara demokrasi terbesar kelima, itu akan mungkin itu akan mundur. Dan yang sangat menyedihkan, orang-orang yang sekarang tidak pernah memperjuangkan demokrasi, tiba-tiba dia menghancurkan demokrasi. Kita nggak pernah lihat track record dia, nggak pernah jejak dia bahwa dia pernah berjuang ya itu, ya kan. Jadi ini saya kira kawan-kawan yang segenerasi saya itu yang kita tidak terima gitu. Kita yang memperjuangkan demokrasi, akhirnya demokrasi itu mau dikerdilkan. Saya kira gitu. Siap, makasih Bang. Siap. Thank you Bang. Kalau saya luar diskusi melihat